selanjutnya, yaitu pengenalan hardware dan software. Di sini kita akan mempelajari apa itu software, fungsi-fungsinya, dan bagian-bagian dari hardware dan software. Tujuan pembelajarannya supaya kita memahami apa komponen dan fungsi kedua aspek yaitu hardware dan software, dan dapat menjelaskan interaksi ketergantungan antara software dan hardware, serta mampu melakukan pemeliharaan, pemecahan masalah, serta dapat membuat sistem berjalan dengan optimal. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Di ini ada pengenalan hardware dan software, serta apa itu brandware. Tujuan pembelajarannya adalah untuk kita memahami apa itu komponen dan jenis hardware dan software. Terus di sini menjelaskan interaksi antar ketergantungan software dan hardware, sehingga kita mampu melakukan instalasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah dasar pada perangkat keras dan perangkat lunak. Supaya apa? Supaya sistemnya berjalan dengan optimal. Terus di sini kita akan mempelajari itu apa itu hardware, software, brandware, pengertian-pengertiannya. Terus ada fungsi-fungsinya, fungsi dari hardware, software, serta ada bagian-bagian dari software, hardware. Kita lanjut. Definisi hardware. Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop, yang dimana bagian fisiknya dapat dilihat, diraba secara kasat mata. Contohnya itu banyak, ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Jadi bisa dikatakan jika hardware ini adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input atau proses dan proses output. Ke software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Selanjutnya, perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan dapat diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Contohnya itu kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, dan masih banyak lagi. Brandware, yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Siklus hardware, software, dan brandware. Brandware ke software, software ke hardware, hardware ke brandware. Perangkat input dikutip dari buku Sistem Informasi dan Teknologi Informasi karya Wing Wahyuwinarno. Perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh penggunanya. Perangkat input itu ada keyboard, mouse, joystick, scanner, webcam, flash disk. Nah, keyboard ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau mengetik serta menggelapkan kursor. Mouse juga sama atau tikus. Disebut dengan mouse karena ekor tali kabelnya mirip seperti ekor tikus. Joystick itu untuk bermain game, kalau scanner itu men-scan sebuah data. Webcam ya untuk kamera juga. Perangkat proses. Perangkat proses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input
untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Macam-macam dari perangkat proses sendiri adalah seperti motherboard, power supply, memori, RAM, GPA, dan sound card. Perangkat output. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Seperti yang kita tahu, informasi yang dibutuhkan manusia sangatlah bervariasi. Ada yang ingin dapat dilihat, didengar, ada pula yang harus dipelajari dalam waktu yang lama. Atas dasar tersebut, maka perangkat output dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keinginan penggunanya. Ini contoh perangkat output yaitu monitor, printer, speaker, proyektor, amplifier. Definisi software. Istilah software atau perangkat lunak tentu sudah menjadi sering didengar dalam kehidupan masyarakat. Istilah tersebut semakin sering digunakan apabila pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan komputer. Pada umumnya, software kerap digunakan untuk melakukan editing video, membuat desain, bermain game, dan masih banyak lagi. Pada developer sendiri juga selalu melakukan pengembangan secara berkala agar semakin banyak fitur yang mempermudahkan para penggunanya dalam menggunakan software itu sendiri, sehingga dia tidak tertinggal zaman, dia mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Fungsi software. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkannya. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lainnya yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Tidak hanya itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dan mengidentifikasi sebuah program di dalam sebuah komputer. Contoh dari software. Berikut ini adalah contoh-contoh dari software, yaitu Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna untuk digunakan sebagai penambang web atau lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa kita ketahui. Microsoft Excel tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini kerap digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Microsoft Office PowerPoint software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi. Microsoft Office Word software yang satu ini digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Baik, cukup sekian. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya.